Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada pada kita, dan tentunya kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan ini merupakan pertemuan yang ke-143, masih membahas perang Badar Kubra bagian yang ke-48, dan kita masuk pada pelajaran yang ke-8, yang mana sebelumnya telah kita sampaikan bahwasannya luzumu ta'atillahi wa rasulih, taat kepada Allah dan juga Rasulnya, serta menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan tanazu', yakni perselisihan, min a'zami asbabin nasr, termasuk sebab yang terbesar datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ke-8, annal qaramati allati hasalat li ba'di as-sahabati fi ghazwati Badrin ka Abi Bakrin wa Aliin
wa Umar wa ghairihim innama huwa dalilun ala fadlihim wa makanatihim indallahi ta'ala. Faedah yang kedelapan, sesungguhnya karamah yang terjadi bagi sebagian sahabat di perang Badar adalah dalil atas keutamaan dan kedudukan mereka di sisi Allah. Guys, duduk situ. Di bawah sini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di perang Badar terjadi beberapa karamah dan juga tentunya mukjizat. Ya, di sana ada mukjizat dan juga ada karamah yang terjadi di perang Badar. Adapun terkait dengan mukjizat, maka jelas ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun karamah, maka terjadi bagi sebagian sahabat, ada pula yang karamah ini untuk seluruh sahabat. Ya, terjadi di sebagian sahabat. Ada pula yang terjadi untuk seluruh sahabat. Ya, nanti kita akan lihat. Kais. Ya. Karamah apa saja yang terjadi di perang Badar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelumnya kita akan melihat perbedaan mukjizat dan karamah. Guys, sini aja. Di sini. Mainannya di situ, itu di bawah. Ini di bawah. Jadi mukjizat dan karamah itu sama-sama al-amru al-khariqu lil adah. Ya. Mukjizat dan karamah adalah perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ya, perkara yang terjadi di luar nalar kebiasaan manusia. Itu bisa disebut mukjizat, bisa disebut karamah. Kesamaan keduanya ini sesuatu yang di luar nalar dan kebiasaan manusia. Namun perbedaannya adalah mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Jadi perkara yang di luar nalar dan kebiasaan manusia, kalau itu datang dari seorang nabi atau seorang rasul, maka itu disebut mukjizat. Sedangkan karamah diberikan kepada hamba-hamba Allah
yang beriman dan bertakwa. Diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tapi bukan seorang nabi. Ya, itu namanya karamah. Seperti halnya mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya adalah ketika tangan beliau dimasukkan ke dalam sakunya, ya, maka ketika dikeluarkan itu bercahaya. Demikian pula tongkat beliau, ya, tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang dengan izin Allah digunakan untuk memukul batu, kemudian dari batu itu keluar air, atau nantinya untuk memukul laut, kemudian laut itu terbelah menjadi dua, atau kemudian nanti akan menjadi ular besar yang memakan ular-ularnya para pensihir Fir'aun. Ya, itu mukjizat karena berasal dari seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Atau kepada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ketika masih kecil beliau sudah bisa berbicara, masih dalam gendongan sang ibu, masih menyusui, ya, kemudian bisa berbicara. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bisa membuat burung dari tanah liat, dan beberapa mukjizat yang lain. Atau juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau ingin dibakar dalam kobaran api yang luar biasa, maka ketika keluar dari kobaran api tersebut, tidak ada satupun dari tubuh beliau yang terbakar. Masih hidup, tidak ada satupun yang terbakar. Secara logika, ya, dengan api yang berkobaran seperti itu, panasnya luar biasa, akan ada yang terbakar. Ya, akan tetapi Allah telah berfirman dan mengatakan kepada api supaya menjadi dingin. Ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, jadilah kamu dingin wahai api, sehingga menjadi sebab keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api tersebut, dingin rasanya. Dan ini adalah al-adah atau al-amru al-khariqu lil-adah. Ya, perkara yang menyelisihi adat kebiasaan manusia. Demikian pula mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya dibelah. Dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya, kemudian hatinya dibelah, diambil al-alaqah as-sauda, ya, gumpalan hitam, kemudian dibuang oleh malaikat Jibril.
seraya mengatakan, ya hada haddu syaitani minka, wahai Muhammad, gumpalan ya hitam dari hatimu ini adalah bagian syaitan yang ada di tubuhmu. Kemudian dibuang ya. Kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, lalu kemudian dijahit kembali. Dan itu terjadi ya minimal 2 kali, walaupun ada riwayat yang menyebutkan beberapa kali. Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ya, dibelah oleh malaikat Jibril lalu kemudian dicuci. Ya, dibersihkan. Sehingga tidak ada sedikit pun bagian dari syaitan di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, ini adalah mukjizat. Ya, kenapa mukjizat? Karena orang dibelah dadanya, diambil hati atau jantungnya, kemudian dibelah lagi, dijahit lagi, ya, secara akal logika tentunya mati. Seharusnya tidak hidup lagi. Oleh karena itu orang-orang yang membenci Islam, mereka mengatakan peristiwa pembelahan Nabi itu tidak benar. Mereka alasannya tadi, orang kalau sudah dibelah dadanya, diambil jantungnya, seharusnya sudah tewas, ya, sudah mati. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW masih hidup? Maka tentunya ini adalah mukjizat, ya, dan ini adalah kuasa Allah tabaraka wa taala. Ya. Oleh karena itu orang-orang ataupun anak-anak yang ketika itu bermain dengan Nabi SAW, mereka lari. Ya. Mereka semuanya lari. Karena saat itu Nabi sedang bermain dengan anak-anaknya Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Apakah anak kandungnya, apakah anak susuannya, sedang bermain. Kemudian datang malaikat Jibril dibantu dengan salah satu malaikat yang lain. Kemudian Nabi dipegang, kemudian ditidurkan terlentang, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, ya, diambil hatinya, kemudian dibersihkan. Ya. Maka mereka lari. Dan ketika menghabarkan kepada Halimah Sa'diyah, ya, mereka mengatakan inna Muhammadan qad qutila, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Ya, karena mereka masih kecil-kecil, mereka takut ngertinya itu dibunuh dan seterusnya. Ya. Maka karena Nabi dengan cara seperti itu masih bisa hidup, maka ini adalah mukjizat. Ya, ini adalah mukjizat. Belum lagi mukjizat yang lain dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti terbelahnya bulan. Ya, bulan pernah terbelah. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan pedagang-pedagang yang dari Syam, mereka mengetahui bulan itu terbelah. Satunya di ujung atau di atas gunung yang lainnya, satu di ujung gunung yang lainnya. Belum lagi mukjizat yang lain. Seperti ketika tangan Nabi SAW dimasukkan ke bejana yang ada airnya, maka dipakai berwudu oleh para sahabat begitu banyaknya, bejana itu tidak hilang-hilang, ataupun air itu tidak berkurang, tidak habis. Ya. Belum lagi mukjizat Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain. Jadi ini mukjizat yang datang dari para nabi Allah dan juga rasul-rasulnya. Adapun yang dinamakan karamah, maka dia berasal dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, namun bukan dari kalangan para nabi dan rasul.
Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa karamah itu ada sebelum zaman Nabi, pernah ada di zaman Nabi, dan akan ada sampai hari kiamat. Ya, karamah sesuatu yang di luar kebiasaan dan nalar manusia, dan itu berasal dari orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, seperti halnya kama fi qissati Maryam. Ya, seperti kisahnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Beliau bukan seorang nabi. Ya, karena nabi itu tidak ada dari kalangan perempuan. Nabi kalau dari kalangan perempuan repot. Haid berhenti ibadah. Belum lagi kalau hamil, melahirkan berhenti ibadah. Belum lagi kalau nanti ada peperangan, ya. Mosok Nabi kok libur, ya, dari ibadah. Makanya Nabi nggak ada dari kalangan apa? Perempuan. Semuanya laki-laki. Makanya kalau ada perempuan ngaku Nabi, ya, kita katakan dia jelas-jelas dusta. Ya. Pengakuan dia sebagai Nabi aja sudah dusta, apalagi dia seorang perempuan. Tidak ada perempuan itu, ya, menjadi seorang Nabi. Maryam alaihassalam, beliau selalu berada di dalam mihrab, ya, tempat tersendiri di rumahnya. Tidak pernah keluar, selalu di situ, jarang keluar, sangat-sangat jarang. Dan sudah kita pernah sampaikan bahwasannya diam dirinya seorang perempuan di dalam rumah adalah bagian dari jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Sekalipun mereka berada di rumah, tidak berkeliaran sebagaimana para lelaki, mereka bisa mendapatkan derajat al-mujahid fi sabilillah. Ya, al-mujahid fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Maryam, ya, selalu berada di tempat khusus di rumahnya. Dan setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrab itu, pasti beliau mendapati di situ makanan yang segar-segar. Padahal bisa dikatakan Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam itu tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Kalau setiap hari mungkin, ya, makanan itu akan masih segar besoknya. Tapi ini beberapa hari baru masuk, yang kemungkinan besar, ya, kalau berupa buah, maka buahnya akan mengering. Setidaknya sudah tidak segar lagi sebagaimana yang didapatkan di hari pertama misalnya. Tapi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, fawajada indaha rizqa, ya, maka pasti akan didapatkan di samping Maryam itu ada ariz, ya, rizqa, ya, rizki. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan di antara makanan itu adalah buah-buahan. Buah-buahan yang masih segar. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan buah-buahan itu tidak didapati di manusia-manusia di sekitar Maryam. Dan itu segar terus, setiap kali didapatkan seperti itu. Makanya Zakaria bertanya, "Aina laki hadza?" Dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Ya. Kenapa beliau Zakaria alaihissalam bertanya begitu? Karena Maryam ini jarang keluar. Kalau sering keluar mungkin beli di warung, beli di pasar, dikasih orang dan seterusnya. Tapi ini Maryam tidak pernah keluar. Ya. Makanya Nabi Zakaria mengatakan, "Aina laki hadza?" Dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, itu datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Dan ini apa? Mukjizat, karamah yang dimiliki oleh Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam ibundanya Nabi Isa alaihissalam.
Belum lagi kisah bagaimana Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, yang konon cara lahirannya Maryam dulu ditirukan ya oleh orang-orang yang menangani para wanita yang akan hamil. Ya, metodenya didalami bagaimana Maryam melahirkan putranya. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah, karomah yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi, orang-orang yang mereka lari menyelamatkan diri mereka untuk mengamankan agama mereka, ya, kemudian mereka ditidurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ketika bangun, mereka sudah berada di zaman yang berbeda, sehingga uang yang dahulu mereka bawa ketika mereka bawa ke pasar, mereka ingin membeli sesuatu, sudah tidak laku lagi, dan itu sudah berlalu lama. Mereka lari masuk ke dalam sebuah gua, dan mereka semuanya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan agama mereka, dan mereka selamat dan masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ashabul Kahfi, mereka bukan para nabi. Demikian pula kisah-kisah yang lainnya, seperti kisahnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama, yang bernama Sarah. Ya, di mana pernah kita kisahkan ketika beliau ingin diambil oleh Fir'aun atau Raja Mesir saat itu, maka Sarah berdoa kepada Allah agar dilindungi. Lalu kemudian seluruh tubuh dari Fir'aun ini semuanya kaku, ya, tidak bisa digerakkan. Kemudian dia meminta kepada Sarah untuk kembali berdoa agar dikembalikan seperti biasa. Maka Sarah berdoa, dikembalikan seperti biasa. Namun karena saking cantiknya Sarah, maka si Fir'aun ini masih tetap ingin mengambil Sarah dari Ibrahim alaihissalam. Maka ketika akan diambil, direbut kembali, Sarah kembali berdoa dan kembali kaku lagi Fir'aun. Dan terus seperti itu sampai 3 kali. Dan pada akhirnya Fir'aun pun kemudian menyerah, ya, sehingga dikembalikan kepada Ibrahim alaihissalam. Bahkan diberi seorang wanita bernama Hajar sebagai hadiah, seorang budak, yang tadinya budak, yang kemudian nanti akan menjadi istri yang kedua bagi Nabi Ibrahim alaihissalam setelah dimerdekakan. Taib. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karamah adalah perkara yang terjadi dan itu di luar kebiasaan manusia, namun ia berasal dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah wali-walinya Allah. Ya, mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Ya, orang-orang yang beriman semuanya mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang yang beriman. Oleh karena itu man kana waliyan atau man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia otomatis menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wali tidak mesti dari keturunan tertentu. Agak panas.
Jadi wali tidak harus keturunan tertentu. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, setiap orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah walinya Allah. Ya, man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang dirinya bertakwa kepada Allah, maka otomatis dia adalah walinya Allah. Al-mu'minun kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, profesi apapun yang kita miliki, ya, bahkan sekalipun kita bukan sebagai seorang ustadz, bukan seorang penyeramah, bukan seorang kiai, maka di sana ada kesempatan yang besar untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selama mau mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia adalah auliyaullah. Mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sendiri yang Allah mengatakan, ya, bahwa ala awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa khawatir atas diri-diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga menjadi wali Allah itu tidak harus keturunan tertentu. Tapi wali Allah pasti mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan malah sebaliknya. Dikatakan wali Allah tapi kemudian melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak salat, membuka aurat, ya. Enggak jelas ibadahnya seperti apa. Ya. Maka kalau mereka dikatakan wali Allah dari mana? Kalau keseharian dia auratnya terbuka, kalau kesehariannya dia nggak tahu sholat apa tidak, sehingga menjadi walinya Allah otomatis dia adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Siapapun dia, ya. Apakah profesinya sebagai pedagang, ya, ataukah profesinya sebagai petani, atau mungkin pembisnis dan yang lainnya, selama dia beriman dan bertakwa, dia walinya Allah. Dan walinya Allah itu tidak mesti memiliki karomah, ya. Karena tidak sedikit orang yang kalau sudah menjadi wali Allah mesti ada karomahnya. Belum tentu, ya. Tidak semua wali Allah itu mendapatkan karomah, ya. Karena karomah adalah hak mutlak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada siapa yang bertakwa dan beriman dari hamba-hambanya. Ya, si fulan terkadang diberikan karomah, si fulan terkadang tidak, ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, karomah adalah perkara yang keluar dari selain Nabi, tapi dia adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi seperti karomahnya Maryam, karomahnya Ashabul Kahfi, ya, karomahnya Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah karomah untuk orang-orang yang terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karomah terjadi pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan karomah juga akan tetap terjadi sampai nanti hari kiamat. Karena sampai hari kiamat orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa itu akan terus ada. Oleh karena itu, ya, peluang untuk adanya karomah akan tetap ada. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang perlu diketahui adalah, ya, bahwa karomah yang paling besar, ya, itu bukan semata-mata bisa terbang, bukan semata-mata bisa menghilang. Misalnya kalau memang ada benar orang yang bisa terbang,
Ya, bisa berjalan di atas air, bukan itu. Ya. Karomah yang paling besar adalah luzumut ta'ah. Konsisten dan istiqomah di atas ketaatan. Itu karomah. Ya. Jadi kata para ulama, karomah paling besar, a'dhamul karomah, ya, sebesar-besarnya karomat itu bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan yang bisa kemudian sholat di atas daun pisang, ya, atau yang lainnya, bukan itu. Tapi apa? Luzumut ta'ah. Ya. Karomah paling besar adalah istiqomah di atas ketaatan. Ya. Maka ketika kita bisa istiqomah di atas ketaatan, itulah sebesar-besarnya karomah. Ya. Sebesar-besarnya karomah. Bisa menjaga sholat 5 waktu, ya, bisa menjaga sedekah, ya, bisa menjaga infak, bisa menjaga thalabul ilmi, ya, dan seterusnya. Kita bisa menjaga ketaatan kepada Allah, maka itu adalah karomah yang terbesar, ya, adalah karomah yang terbesar. Oleh karena itu, para ulama mereka tidak terlalu yang kemudian menyibukkan diri dengan orang-orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas, ya, air, atau bisa mengambil, ya, uang di sakunya bertubi-tubi padahal di sakunya nggak ada uang misalnya. Kalaupun ada orang yang seperti itu, ya. Cuman sayangnya itu diperlihatkan, ya, itu diperlihatkan. Padahal karomah, ya, itu adalah pemberian dari Allah dan tidak bisa diperlihatkan begitu, ditampilkan, tidak bisa. Ya. Itu adalah spontan yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa dan juga beriman. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aitar rajula, ya, yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala taghtarru bih." Ya, kalau kalian melihat ada orang yang bisa terbang di awan, di atas angin dan seterusnya, atau bisa berjalan di atas air, maka jangan kalian benarkan terlebih dahulu. Jangan kalian gumun istilahnya. Jangan kalian, ya, terperdaya terlebih dahulu sebelum kalian timbang, hatta ta'ridu amrohu alal kitabi was sunnah, sampai kalian timbang perkara orang tersebut sesuaikah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ataukah tidak. Ya. Kalau ada orang yang bisa terbang tapi dia tidak sholat, jangan dibenarkan. Ya. Ada orang yang bisa menghilang, katakanlah bisa menggandakan uang, ya, tapi dia setiap harinya membuka auratnya, ya, kemudian dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, maka jangan benarkan, ya. Jangan dibenarkan, karena orang-orang yang mendapatkan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang, ya, mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu alam bisawab, mungkin kejadian gempa yang di Cianjur, ada beberapa di antara mereka mungkin yang mendapatkan karomah, ya, yang seharusnya, ya, mereka tertimpa sesuatu tapi kemudian karena, ya, pertolongan dari Allah, maka dia bisa selamat. Dan seterusnya, bisa jadi di antara mereka ada yang mendapatkan karomah, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak nalar. Seharusnya kalau sudah seperti ini, ya, wafat seharusnya, tapi ternyata Allah selamatkan. Maka bisa jadi itu adalah karomah, dan itu tidak bisa dipelajari, ya, dan tidak bisa ditampilkan begitu saja. Wallahu taala a'lam bishawab. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin di, ya, kesempatan yang selanjutnya kita akan sampaikan bentuk-bentuk, ya, karomah yang terjadi di perang Badar, ya, karena waktunya tidak cukup. Insyaallah di kesempatan yang selanjutnya kita akan lanjutkan, ya, contoh-contoh karomah yang dialami oleh seluruh para sahabat ataupun sebagian di antara mereka, seperti karomah yang dimiliki oleh Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan juga yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.